Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kadek Renita Indraswari dari kelas 12 IPA 5 SMA Negeri 1 Kuta Selatan, nomor absen 19. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sistem pemerintahan yang berlangsung pada masa Orde Lama. Seperti yang telah kita ketahui bersama, sistem pemerintahan Indonesia pada masa Orde Lama ini merupakan sistem pemerintahan yang berlangsung pada periode pemerintahan Presiden Soekarno dari tahun 1945 sampai 1968, yang dimana pada masa ini Presiden Soekarno berlaku sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem pemerintahan pasca kemerdekaan yang berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan 1950. Nah, pada masa ini terjadi peralihan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Dan yang kedua yaitu terjadinya penyimpangan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di mana Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat dengan KNIP berubah tugas dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahkan tugas legislatif. Dan yang terakhir yaitu terjadinya peralihan dari sistem kabinet presidensial menjadi sistem kabinet parlementer. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu masa demokrasi liberal yang berlangsung pada tahun 1950 sampai dengan 1959. Pada masa ini Indonesia untuk sistem politik dan juga perekonomiannya menggunakan sistem liberal, yang dimana sistem liberal ini merupakan sistem yang menganut kebebasan individual. Adapun hal-hal yang menjadi ciri dari masa demokrasi liberal ini yaitu yang pertama, presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedua, menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan. Yang ketiga, presiden berhak membubarkan DPR. Yang keempat, Perdana Menteri diangkat langsung oleh Presiden. Dan yang terakhir yaitu pada 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, Presiden memerintah menggunakan konstitusi UUDS atau Undang-Undang Dasar sementara. Sistem pemerintahan yang terakhir yaitu sistem demokrasi terpimpin yang berlangsung pada tahun 1959 sampai dengan 1968. Yang dimana sistem pemerintahan ini pertama kali diumumkan oleh Presiden Soekarno dalam pembukaan sidang pada tanggal 10 November 1956. Pada masa ini terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan, yang dimana pertama yaitu Presiden membubarkan DPR yang merupakan hasil pemilu pada tahun 1955. Yang kedua, Presiden menyatakan Indonesia keluar dari PBB. Yang ketiga, MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Dan yang terakhir yaitu terjadinya persaingan antara Angkatan Darat, Presiden, dan juga PKI yang sehingga memunculkan terjadinya peristiwa G30 SPKI dan juga Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat, yang dimana berisi 3 hal yaitu yang pertama, pembubaran PKI dan juga ormas-ormasnya. Yang kedua, pembersihan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Dan yang terakhir, penurunan harga barang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dari materi yang saya sampaikan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.